Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembelajaran pagi hari ini, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Sebelum memasuki inti pembelajaran, di sini Ibu akan mengingatkan kepada kalian bahwa masa pandemi COVID seperti ini, Ibu harap kalian tetap beraktivitas di rumah saja dan tetap menjaga kesehatan. Patuhi protokol kesehatan, mencuci tangan, dan menggunakan masker ketika kalian akan berpergian. Nah, selanjutnya ada quotes dari Albert Einstein, di mana satu-satunya sumber dari pengetahuan adalah pengalaman. Makna dari quotes ini yaitu kita harus memperbanyak pengalaman karena dari pengalaman akan menambah wawasan dan pengetahuan yang kita miliki. Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, kalian diharapkan mampu menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan pemfaktoran persamaan kuadrat. Manfaat dari mempelajari materi persamaan kuadrat yaitu bermanfaat untuk menghitung kecepatan benda, misalnya kecepatan pada saat bermain arung jeram, seperti gambar di samping. Nah, sebelum memasuki materi, di sini Ibu akan mengingatkan kembali kepada kalian. Jika dipunyai persamaan x kuadrat plus 5x, yaitu persamaan pertama, persamaan kedua x kuadrat plus 2x plus 1, persamaan ketiga 2x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, dari ketiga jenis persamaan tersebut, termasuk ke dalam jenis apakah persamaan di atas? Persamaan di atas termasuk ke dalam jenis persamaan kuadrat. Lalu, bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat? Nah, untuk menentukan akar persamaan kuadrat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, dengan cara memfaktorkan. Yang kedua, dengan cara melengkapi kuadrat sempurna. Dan yang ketiga, dengan menggunakan rumus ABC. Namun, pada pembelajaran pagi hari ini, kita hanya akan membahas tentang memfaktorkan persamaan kuadrat. Nah, misalkan dipunyai persamaan kuadrat ke dalam bentuk umum ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, salah satu cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat tersebut adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, mari kita perhatikan contoh berikut ini. Misalkan dipunyai x kali x plus 2 itu sama aja dengan x kuadrat plus 2x. Kenapa bisa seperti ini? Karena ini berlaku sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Atau hasilnya sama aja x kali x plus 2 sama dengan x kuadrat plus 2x. Lalu untuk contoh yang kedua, misalkan dipunyai x plus 1 kali x plus 4 sama dengan x plus 1 kali x plus 4. Sifat distributif, jadi x kuadrat, x kali 4, 4x, x kali 1 kali x, 1 kali 4, 4. Sehingga dijumlahkan menjadi x kuadrat plus 5x plus 4. Atau sama aja x plus 1 kali x plus 4 sama dengan x kuadrat plus 5x plus 4. Nah, untuk yang selanjutnya, dari contoh yang tadi itu, misalkan kita operasikan dibalik dari kanan ke kiri, maka hasilnya menjadi
X kuadrat plus 2X sama dengan X kali X plus 2. Dan yang kedua, X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan X plus 1 kali X plus 4. Kedua bentuk seperti ini itu dapat disebut dengan memfaktorkan. Lalu, dengan memfaktorkan persamaan kuadrat, itu dapat diperoleh akar-akar. Misalkan persamaan kuadratnya itu X kuadrat plus 5X plus 4 sama dengan 0. Lalu dapat kita faktorkan menjadi X plus 1 kali X plus 4 sama dengan 0. X plus 1 kita sama dengankan 0 atau X plus 4 sama dengan 0, sehingga diperoleh hasil X sama dengan negatif 1 atau X sama dengan negatif 4. Jadi, akar-akarnya adalah negatif 1 dan negatif 4. Memfaktorkan persamaan kuadrat X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan 0 menjadi X ditambah B dikali X ditambah Q, atau bisa dituliskan X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan X tambah B dikali X ditambah Q. X kuadrat ditambah BX tambah C sama dengan X kuadrat ditambah dalam kurung P tambah Q X ditambah P dikali Q. Jadi, untuk memfaktorkan harus dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga B sama dengan P ditambah Q, B sama dengan P ditambah Q, dan C sama dengan P dikali Q. C sama dengan P dikali Q. Atau P ditambah Q, P ditambah Q ini harus senilai dengan B, dan P dikali Q, P dikali Q ini harus senilai dengan C. Selanjutnya perhatikan contoh berikut. Dipunyai persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Dari persamaan ini bisa didapatkan B sama dengan 5 dari sini, dan C sama dengan 6. C sama dengan 6 dari sini. Sehingga dicari bilangan P dan Q sedemikian sehingga P ditambah Q harus senilai dengan B, yaitu 5, dan P dikali Q harus senilai dengan C, yaitu 6. Dalam hal ini, dilihat syarat P dikali Q sama dengan 6 terlebih dahulu, sehingga pasangan nilai P dan Q yang mungkin dapat dilihat pada tabel di samping. Tabel ini terdapat kolom P, kolom Q, kolom P dikali Q, dan P ditambah Q. Kita lihat syarat pertama terlebih dahulu, yaitu P dikali Q harus sama dengan 6. Di sini kita tuliskan P dikali Q hasilnya adalah 6 semua. Selanjutnya, kita cari bilangan P dan bilangan Q sedemikian sehingga apabila kedua bilangan tersebut dikalikan, hasilnya sama dengan 6. Nah, dua bilangan yang jika dikalikan hasilnya sama dengan 6 antara lain adalah 1 dan 6. 1 dikali 6 sama dengan 6. Lalu ada 2 dan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. Ada 3 dan 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Ada 6 dan 1. 6 dikali 1 sama dengan 6. Negatif 1 dan negatif 6. Jika dikalikan negatif 1 dikali negatif 6, hasilnya sama dengan 6. Lalu ada negatif 2 dan negatif 3. Negatif 2 dikali negatif 3, hasilnya 6. Negatif 3 dan negatif 2. Negatif 3 kali negatif 2 sama dengan 6. Lalu yang terakhir ada negatif 6 dikali negatif 1, hasilnya sama dengan 6. Nah, setelah kita menemukan bilangan P dan bilangan Q yang sedemikian sehingga jika P dan Q dikalikan hasilnya sama dengan 6, lalu kita mengisi tabel yang ini.
P ditambah Q. Kita jumlahkan P di sini ditambah dengan Q. 1 ditambah 6 sama dengan 7. 2 ditambah 3 hasilnya sama dengan 5. Lalu 3 ditambah 2 sama dengan 5. 6 ditambah 1 sama dengan 7. Negatif 1 ditambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Negatif 2 ditambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Negatif 3 ditambah negatif 2 sama dengan negatif 5. Negatif 6 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 7. Kemudian karena juga harus memenuhi P ditambah Q sama dengan 5, ini kita cari yang P ditambah Q yang hasilnya 5. Ini adalah baris kedua dan baris ketiga saja. Maka berdasarkan tabel pada baris kedua didapatkan P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3, yang dimana jika P ditambah Q dijumlah hasilnya sama dengan 5. Atau berdasarkan baris ketiga, P sama dengan 3 dan Q sama dengan 2, yang jika dijumlah juga hasilnya sama dengan 5, sehingga pemfaktorannya adalah X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan X ditambah P dan dikali dengan X ditambah Q. Lalu kita substitusikan. Yang pada baris kedua didapatkan P sama dengan 2 dan Q sama dengan 3, dimasukkan ke sini. X ditambah 2 dikali X ditambah 3. Ini yang dari baris kedua. Lalu baris ketiga juga disubstitusikan menjadi X ditambah 3 karena P-nya 3 dan X ditambah 2 karena P-nya 2. Dengan demikian akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2, yaitu dari sini dan ini, dan X sama dengan negatif 3, yaitu dari sini dan sini. Jadi, persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0, akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 2 dan X sama dengan negatif 3. Selanjutnya ada penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Jika dipunyai permasalahan sebagai berikut. Luas potongan karton berbentuk persegi panjang yaitu 40 meter kuadrat. Panjang karton itu yaitu 3 meter lebih panjang dari lebarnya. Berapa panjang dan lebar potongan karton tersebut? Alternatif pemecahan masalahnya adalah kita misalkan dulu. Misalnya panjang karton sama dengan P meter dan lebar karton sama dengan X meter. Maka panjangnya sama dengan panjang atau P sama dengan, di sini diketahui panjang karton 3 meter lebih panjang dari lebarnya, sehingga P sama dengan 3 meter ditambah lebar. Lebar di sini adalah X meter. Jadi P sama dengan 3 ditambah X meter. 3 meter lebih panjang dari lebarnya, berarti 3 ditambah lebar. 3 ditambah lebarnya X sama dengan 3 ditambah X meter. Sehingga luas karton sama dengan P dikali L, panjang kali lebar. Nah, kenapa luas karton sama dengan panjang dikali lebar? Karena kartonnya berbentuk persegi panjang, di mana luas persegi panjang adalah panjang kali lebar atau P dikali L. Kita tahu bahwa luas karton sama dengan 40 meter kuadrat. Kita substitusikan ke sini, luas karton sama dengan 40 meter kuadrat. Sama dengan panjangnya tadi 3 ditambah X. Jadi dimasukkan 3 ditambah X dikali lebar. Lebarnya adalah X. Jadi di sini kita masukkan X. 40 sama dengan 3 ditambah X dikali X. 40 sama dengan 3 dikali X, hasilnya 3X. X dikali X sama dengan X kuadrat. Jadi kita punya 40 sama dengan 3X ditambah X kuadrat. Lalu kita pindah ruas 40 menjadi ke sini.
sama dengan 0 sama dengan 3x ditambah x kuadrat dikurangi 40. 40 dari pindah ruas ini. Sama dengan 0 sama dengan x kuadrat ditambah 3x dikurangi 40. Dengan memfaktorkan diperoleh x kuadrat ditambah 3x dikurangi 40 sama dengan 0. Ini dari sini ya. Lalu kita faktorkan menjadi x ditambah 8 dikali x dikurangi 5 sama dengan 0. Ini dari sini ke sini, ini caranya seperti yang tadi dengan cara pemfaktoran. Dari sini diperoleh x tambah 8 sama dengan 0 atau x dikurangi 5 sama dengan 0. Dari sini kita peroleh x sama dengan negatif 8. Dan dari sini kita peroleh x sama dengan 5. Nah, karena ukuran panjang tidak boleh bernilai negatif, maka x yang memenuhi adalah x sama dengan 5. Yang ini saja. Yang ini tidak memenuhi karena ukuran panjang tidak boleh bernilai negatif. Sehingga, jika lebar karton sama dengan x sama dengan 5, lebar karton sama dengan 5 meter, ini, maka panjang karton adalah, ini panjang karton sama dengan 3 ditambah x. Nah, kita peroleh x sama dengan 5. Jadi, lebar karton sama dengan 3 ditambah x, yaitu 3 ditambah 5 sama dengan 8 meter. Jadi pertanyaan ini, berapakah panjang dan lebar potongan karton tersebut? Jadi kita peroleh panjangnya sama dengan 8 meter dan lebarnya sama dengan 5 meter. Selanjutnya, sebagai pendalaman dan supaya kalian lebih paham, silakan kerjakan soal-soal berikut ini. Terdapat 4 soal. Silakan dikerjakan sebagai bahan latihan. Jika sudah selesai, silakan difoto dan dikirimkan di dalam grup Telegram. Nanti akan kita bahas bersama-sama. Demikian pembahasan mengenai penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.